Zlatan Ibrahimovic segera kembali perkuat AC Milan. Zlatan Ibrahimovic sudah mulai berlatih bersama rekan-rekan timnya di AC Milan dalam pemusatan latihan klub yang sedang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab. Dengan kondisi Ibra yang sudah membaik tersebut, sang striker diperkirakan bisa kembali memperkuat Rossoneri pada akhir Januari mendatang. CEO Atletico Madrid konfirmasi Joao Felix ingin hengkang dari klub. CEO Atletico Madrid Miguel Angel Gilmarin sedang berada di Doha untuk menghadiri pertemuan La Liga yang diboikot oleh Barcelona dan juga Real Madrid. Pada kesempatan itu ia menjelaskan hubungan Joao Felix dengan sang pelatih Diego Simeone yang memburuk, sehingga membuat pemain berusia 23 tahun tersebut ingin hengkang dari klub Atletico. Bermasalah dengan keuangan, Juventus terancam terdegradasi dari Serie A Italia. Juventus sedang tidak baik-baik saja. Belum lama ini petinggi mereka seperti Presiden Andrea Agnelli dan wakilnya yakni Pavel Nedved kompak untuk mengundurkan diri. Hal ini tak lepas dari adanya penyelidikan yang sedang terjadi di klub tersebut. Dari situ ditemukan kejanggalan dalam pengelolaan keuangan klub di masa pandemi COVID-19. Seorang pengacara asal Italia Mattia Grassani yang juga pakar dalam hukum olahraga mengungkapkan betapa seriusnya masalah yang dihadapi oleh Juventus pada saat ini. Yang mengklaim penyelidikan kali ini tidak main-main dan bisa membuat Bianconeri terancam terdegradasi lagi ke Serie B Italia. UEFA dikabarkan bakal debat Juventus dari Liga Champions. Raksasa Serie A Italia Juventus terancam dikeluarkan dari kompetisi bergengsi UEFA di tengah investasi yang sedang berlangsung menyoal kondisi keuangan dari klub. Inilah Gazzetta dello Sport dikutip dari Football Italia menyebut petinggi UEFA tidak berniat menunggu keputusan akhir dari penyelidikan tersebut. Asosiasi sepak bola Eropa tersebut secara tegas segera bereaksi atas pelanggaran yang dilakukan kubu I Bianconeri tersebut dengan mencoret klub dari segala keikutsertaan dan kompetisi bergengsi di benua biru. Harry Maguire sebut Inggris bisa juara Piala Dunia. Inggris berhasil melaju ke babak perempat final Piala Dunia. Inggris sudah ditunggu juara bertahan Prancis pada fase babak 8 besar. Optimisme tinggi dirasakan skuad Inggris dalam pertandingan kontra Prancis tersebut. Tim tiga singa datang dengan catatan oke sejak bertanding di fase grup. Performa apik dari Inggris tersebut di ajang Piala Dunia diakui oleh Harry Maguire. Kapten Manchester United tersebut merasa skuad tiga singa saat ini jauh lebih kuat ketimbang tahun 2018 yang lalu. Diketahui Inggris melaju hingga babak fase semifinal di Piala Dunia 2018 dan Maguire pun optimis tahun ini timnya bisa melampaui pencapaian tersebut dan meraih gelar juara. Neymar Jr. sebut bahwa Brasil sudah siap jadi juara Piala Dunia 2022. Sepertinya diketahui sebelumnya bahwa timnas Brasil merupakan salah satu favorit juara Piala Dunia 2022. Meski demikian, untuk melakukan hal tersebut jelas bukan misi yang mudah. Meski telah memastikan diri lolos ke perempat final dengan menyingkirkan Korea Selatan, namun pada babak 8 besar nanti tim Selecao harus bisa melewati hadangan dari timnas Kroasia yang tak tampil kalah hebat di Piala Dunia edisi tahun ini. Meski demikian, Neymar Jr. menilai bahwa Brasil pada saat ini jauh lebih siap untuk bisa kembali menjadi juara dunia. Presiden FIFA anggap Piala Dunia 2022 Qatar menjadi edisi terbaik. Piala Dunia 2022 memasuki hari istirahat pertama setelah menyelesaikan babak 16 besar pada Rabu dini hari. Presiden FIFA Giovanni Infantino memberikan pernyataan mengenai Piala Dunia 2022 di sela hari jelang babak perempat final. Menurut Infantino, gelaran Piala Dunia 2022 merupakan yang terbaik dari beberapa edisi yang diikutinya. Infantino menilai hal tersebut dari penyelenggara hingga kompetisi antar tim di dalamnya. Infantino merasa bahwa sejauh ini di Piala Dunia 2022 telah menyuguhkan laga yang penuh kejutan mulai dari penyisihan grup. Di babak ini muncul kejutan Jerman yang tersingkir dan tidak ada tim yang mampu untuk menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Pemain timnas Belanda sebut Lionel Messi adalah manusia biasa. Duel antara timnas Belanda menghadapi Argentina akan tersaji pada babak perempat final Piala Dunia 2022 di Lusail Stadium.
pada Sabtu 10 Desember 2022 mulai pukul 2 dini hari. Jelang pertarungan kedua tim tersebut, pemain timnas Belanda yakni Andries Noppert menganggap Lionel Messi manusia biasa seperti pada umumnya dan tidak perlu untuk ditakuti. Messi sejauh ini sudah menceploskan 3 gol ke gawang lawan dari 4 laga bersama timnas Argentina. Ia serta mampu mengantarkan timnya melaju ke babak 8 besar. Noppert tidak silau dengan kemampuan Lapulga dan mengaku siap untuk menghadapi pemain tersebut. Dalam sesi konferensi pers, kiper berusia 28 tahun ini mengatakan Messi layaknya seperti manusia pada umumnya yang bisa gagal mencetakkan gol maupun gagal mengeksekusi penalti. Gagal total di Piala Dunia 2022, timnas Jerman tetap putuskan pertahankan Hansi Flick. Federasi Sepak Bola Jerman DFB telah mengeluarkan pernyataan terkait masa depan dari pelatih Hansi Flick usai gagal membawa timnas Jerman berprestasi di Piala Dunia. DFB mengatakan masih memberikan kepercayaan kepada Hansi Flick setidaknya hingga masa kontraknya berakhir di tahun 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Federasi yakni Bernard Dorf yang mengatakan bahwa DFB telah memberikan kepercayaan penuh kepada pelatih berusia 57 tahun tersebut. Sang Presiden juga menambahkan bahwa dirinya beserta jajarannya memberikan kesempatan kepada Hansi Flick hingga ajang Euro 2024, di mana Jerman menjadi tuan rumah di ajang turnamen tersebut. Diketahui timnas Jerman tampil begitu buruk selama fase grup Piala Dunia. Terpancar hanya finish di posisi ketiga grup E dengan raihan 4 poin dari 3 laga, hasil dari sekali menang, sekali seri, dan 1 kali kalah. Menit bermain minim di Piala Dunia, James Maddison mengaku putus asa. James Maddison baru-baru ini menegaskan bahwa dirinya putus asa selama berada di skuad timnas Inggris pada ajang Piala Dunia. Sang gelandang mengaku ingin berkontribusi lebih, tetapi kesempatan bermainnya yang diberikan kepadanya cenderung minim. Ketika ditanya apakah Southgate telah memberikan pesan kepada para pemain yang belum pernah bermain, Maddison mengaku menerima penjelasan dari sang pelatih. Maddison berujar ia mengedepankan aspek profesional ketika kesempatan bermain masih belum menghampirinya. Diajar gadis, Erik ten Hag semprot pemain Manchester United. Manchester United menggelar laga uji coba pertama mereka di Spanyol. Lawan yang mereka hadapi adalah salah satu klub kuda hitam di La Liga yakni Cadiz. Di laga ini United menjadi bulan-bulanan sang tuan rumah. Mereka tumbang dengan skor akhir cukup telak 4-2 di laga ini. Ten Hag mengaku kurang senang melihat performa timnya tersebut. Saya rasa sudah jelas para pemain kami pada tidur di laga ini, bukan Ten Hag kepada Manchester United TV. Menurut Ten Hag, penampilan Manchester United di babak awal pertama sangatlah buruk. Ia tidak habis pikir mengapa permainan timnya bisa seburuk itu. Mau dapatkan Cody Gakpo, Manchester United diminta tumbalkan Donny van de Beek. Sebuah saran diberikan oleh Steven-Goran Eriksson agar Manchester United memenangkan perburuan Cody Gakpo. Ia menilai setan merah bisa menawarkan Donny van de Beek ke PSV Eindhoven agar Cody Gakpo bisa pindah menuju Manchester United. Kepada Blue Sport, Eriksson menilai bahwa Manchester United bisa menjajal opsi barter pemain di mana Gakpo ditukar dengan Donny van de Beek. Ia percaya bahwa pertukaran ini akan menguntungkan kedua belah pihak nantinya. PSV sendiri baru-baru ini dilaporkan menaikkan harga jual dari Gakpo. Penyerang 23 tahun tersebut dibanderol 75 juta euro setelah sebelumnya dibanderol 50 juta euro alias naik 50%. Eden Hazard resmi pensiun dari timnas Belgia. Kabar dari Eden Hazard, sang kapten Belgia itu menyatakan pensiun dari timnas dan telah diumumkannya lewat media sosial pribadinya. Eden Hazard memposting salam perpisahan kepada para pendukung Belgia dan Hazard mengatakan pensiun dari Belgia. Eden Hazard diketahui pertama kali debut di timnas senior pada tahun 2008 yang lalu. Pemain yang kini sudah berusia 31 tahun tersebut mencatatkan 126 penampilan di semua ajang dan berhasil menyumbangkan 33 gol. Dan prestasi terbaiknya bersama timnas adalah membawa Belgia finish di tempat ketiga pada ajang Piala Dunia 2018 yang lalu. Pulih dari cedera, Luis Diaz senang kembali berlatih dengan Liverpool.
Jauh dari hingar-bingar Piala Dunia, pemain sayap Liverpool Luis Diaz menunjukkan peningkatan soal kondisi cederanya. Teranyar Diaz mengaku senang sudah bisa kembali berlatih bersama pemain The Reds lainnya. Pemain berusia 25 tahun tersebut mengalami cedera lutut saat memperkuat The Anfield Gang pada laga melawan Arsenal pada Oktober 2022 yang lalu. Alhasil Luis Diaz melewatkan hampir sebulan agenda permainan Liverpool sebelum jeda Piala Dunia di Qatar ini. Arsenal bersiap bajak Adrien Rabiot dari Juventus. Pelatih Arsenal Mikel Arteta terus berupaya untuk memperkuat skuad dari The Gunners di sisa kampanye Liga Premier Inggris 2022-2023. Beberapa opsi yang menjadi fokus entrenador asal Spanyol tersebut adalah mendatangkan sosok penyerang sayap dan juga gelandang tengah. Dilansir dari Calcio Mercato, tim London Utara itu terus mengawasi perkembangan situasi dari Adrien Rabiot bersama Juventus sebelum melayangkan tawaran kepada pemain asal Prancis tersebut. Sumber yang sama menambahkan jika harga yang dikeluarkan Arsenal untuk pemain 27 tahun tersebut hanya berkisar 15 hingga 20 juta euro saja. Spanyol gagal total, Zinedine Zidane bisa gantikan Luis Enrique. Spanyol gagal total di Piala Dunia 2022. La Fuenlabrada berjuang lolos dari fase grup hanya untuk kemudian dipulangkan Maroko di babak 16 besar. Kegagalan ini menjadi rapor merah untuk Enrique yang sudah diperingatkan berkali-kali, tetapi masih bersikeras dengan gaya main dan taktiknya tersebut. Karena itu, tepat setelah Spanyol pulang, isu pergantian pelatih kini sudah mulai bermunculan. Terbaru, nama Zinedine Zidane menjadi salah satu kandidat pengganti dari Luis Enrique. Sejak meninggalkan Real Madrid beberapa tahun yang lalu, Zidane belum lagi kembali ke dunia kepelatihan. Tidak ada yang meragukan kualitas dari Zidane. Dia adalah salah satu terbaik yang saat ini tersedia, khususnya jika target tim adalah untuk meraih trofi. Zidane sebenarnya disebut menjadi kandidat terkuat untuk penerus dari Didier Deschamps di timnas Prancis. Namun jika Spanyol bergerak terlebih dahulu, bisa jadi Zidane akan tertarik. Liverpool ungguli Real Madrid dalam transfer Jude Bellingham. Teka-teki kemana Jude Bellingham bakal berlabuh di tahun 2023 nanti mulai menemui titik terang. Gelandang muda Borussia Dortmund tersebut dilaporkan lebih condong untuk bergabung dengan Liverpool pada tahun 2023 nanti. Media Jerman yakni Bild melaporkan bahwa Bellingham tertarik bergabung dengan Liverpool karena proyek yang sedang dikerjakan oleh Jurgen Klopp. Selain itu, Bellingham juga dilaporkan ingin bermain di Inggris lagi di tanah kelahirannya. Jadi yakin lebih condong untuk pindah ke Liverpool daripada pindah ke Real Madrid. Luis de la Fuente resmi gantikan Luis Enrique. Posisi Luis Enrique resmi tergantikan sebagai pelatih timnas Spanyol. REFF atau Federasi Sepak Bola Spanyol saat ini menunjuk Luis de la Fuente sebagai suksesornya. De la Fuente bukanlah nama baru di jajaran kepelatihan timnas Spanyol. Pria berusia 61 tahun tersebut pernah ditugaskan memimpin Spanyol di Olimpiade 2020. Pencapaian De la Fuente bersama timnas Spanyol U21 terbilang cukup gemilang. Ada sejumlah prestasi yang dicatatkannya, seperti memenangkan Piala Eropa U21 pada tahun 2019 dan menjadi semifinalis di turnamen yang sama pada tahun 2021.